Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat renungan hikam Mutiara Hati yang dimuliakan Allah, episode kedua kita kali ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita pentingnya ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita kemudian berzikir, maka tenanglah hati. Mengingat Allah, tenanglah diri, tenanglah hati. Namun pada saat kita menginginkan sebuah kenyamanan, ketenangan, himmah, semangat dan cita-cita kita untuk mencapai satu derajat taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, ini sangat banyak sekali tantangannya. Kadang makom asbab itu masih saja kita lapar, maka sebab untuk menghilangkan lapar adalah kita makan. Kita haus, sebab untuk kemudian kita hilang rasa hausnya adalah dengan minum. Maka sungguhlah syahwat dan himmah ini adalah sesuatu hal yang sangat dekat dan erat kaitannya. Ketika ini bisa dipisahkan, mana makom syahwah, mana makom himmah, maka kita akan menemukan satu nilai, satu keutamaan, yaitu makom tajrid dan kasab. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, iradatukat tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau, menempatkan engkau di makom dalam asbab, merupakan syahwat yang tersamar, syahwat yang lembut, yang halus. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam makom tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah menggunakan istilah baku di dalam khazanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat dan himmah. Tajrid secara bahasa etimologi memiliki makna penanggalan, pelepasan diri atau pemurnian diri. Secara maknawi, terminologi merupakan penanggalan aspek-aspek duniawi dari jiwa, dari nafs, dari nafsu syahwat, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki makna sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa, nafs yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia, ini merupakan makom sebab akibat. Syahwat secara bahasa juga memiliki makna tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi, terminologi memiliki makna sebuah ungkapan atau keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta benda, makanan dan lawan jenis, tahta, jabatan. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu, disingkat dengan nafsu, adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, harga diri, martabat dan sejenisnya. Himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah dan hina karena dia hanya bersifat duniawi, maka himmah adalah merupakan keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah, taqarrub ilallah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, semisal untuk mencari nafkah, mengurusi keluarga, atau memimpin sebuah daerah, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab tersebut, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, mengasingkan diri, berkhulwat, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya,
saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka ini merupakan sebuah kejatuhan, keterpurukan dari keinginan yang tinggi, yaitu himmah. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik harus berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan iman dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, yang mengganggu, yang mengiming-imingi dalam ibadah yaitu bekerja, kasab, bekerja, lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha atau bekerja dan hanya ingin melulu beribadah. Ini dua hal yang kemudian harus bisa kita atur secara baik. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, yang samar, abstrak. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada Allah, apalagi ketika dirinya jauh dari Allah, maka sungguhlah dia termasuk orang-orang yang merugi. Hamba ini harus menyerahkan dirinya kepada Allah, apa yang dipilihkan oleh majikannya yaitu Allah. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang-orang yang berusaha, yang kasab, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak, rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, yaitu maqam tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka dan tidak diduga-duga, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali Allah dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, yaitu maqam kasab, agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan itu, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu, wahai guruku. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan. Akan tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti akan sampai kepadamu, saudara. Sahabat renungan hikam mutiara hati yang dimuliakan Allah, mari kita bangun kehidupan kita menuju makom kasab, juga tidak mengesampingkan makom tajrid. Semoga kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada keberkahan dan kemanfaatan untuk renungan hikam kali ini, episode kedua karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.